Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan ramang sadayana. Alhamdulillah. Dompet damang, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Hari ini hari yang berbahagia. Qadarullah, dengan izin Allah kita bisa dipertemukan di Masjid Al-Muhtadin. Al-Muhtadin teh hartosna masjid yang awan Pak Muhtadin teh. Mudah-mudahan selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, insyaallah di kesempatan subuh kali ini kita akan membahas temanya, judulnya tentang cemburu, sumpah dan teguran Allah. Tema ini berkaitan dengan kebiasaan manusia dalam berumah tangga. Tapi yang dikisahkan dalam hadis ini adalah kisah rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad memiliki istri lebih daripada satu. Istrinya banyak. Berapa istrinya, Pak? Istri Nabi berapa? Berapa, Pak? 11, ya, ada yang 9, ada yang 4, ada yang 9. Jadi ini beda pendapat jadi ulama nage. Jadi istri Nabi itu 11. Tapi waktu Nabi hijrah ke Madinah gitu, sudah meninggal Khadijah, kemudian sisanya itu yang hidup setelah Nabi jadi Rasul cuman 9. Ya, total 11. Ada tambahan 2 hamba sahaya. Kalau hamba sahaya tidak ditikah, jadi 13 sama hamba sahaya yang oleh Nabi dijadikan istri. Nah, dari 11 istri ini ada 3 yang dikisahkan dalam hadis ini. Yang pertama Bunda Aisyah, yang kedua Bunda Hafsah, yang ketiga Bunda Zainab. Jadi istri Nabi itu kita sebut Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Kenapa? Karena tidak boleh ada yang menikahi istri-istri Nabi setelah Nabi meninggal. Disebutnya ibunya orang beriman, Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin. Ini gak boleh ada yang menikah lagi dengan istri Nabi, seolah-olah seperti ibu sendiri. Tidak boleh ada orang yang menikah dengan ibunya gitu, kecuali sangkuriang gitu ya, Pak, di film etam gitu, Pak. Jadi istri Nabi banyak. Kalau istri Bapak berapa, Pak? 1 atau baru 1? Lain. Lihat tadi siapa? An Aisyah, dari istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah minum yasrobu asalan inda Zainab, minum madu di sisi Zainab binti Jahsyin. Ya, Nabi pernah minum madu di rumah istrinya yang lain yang bernama Zainab binti Jahsyin. Wayamkusu indaha, dan beliau tinggal di sampingnya. Fawataitu, kemudian aku dan Hafsah, dua-duanya istri Nabi. Kata Aisyah, aku dan Hafsah sepakat. Jadi aku dan Hafsah mengadakan kesepakatan bahwa siapa saja di antara kita yang dikunjungi oleh Rasulullah, ya, ayyatuna dakhala alaiha,
faltaqul lahu, maka katakanlah kepadanya, akalta maghfir, apakah engkau makan maghfir? Inni ajidu minka riha maghfir, sungguh aku mencium darimu bau maghfir. Beliau bersabda, la, akan tetapi walakini kuntu asyrabu ashalan inda Zainab binti Jahsy, akan tetapi aku telah minum madu di rumah Zainab binti Jahsy. Falan a'uda lahu wa qad halabtu la tukhbiri, maka sungguh aku tidak akan mengulanginya lagi, dan sungguh aku telah bersumpah janganlah kamu beritahukan hal itu kepada siapapun. Yani ini kisah rumah tangga Nabi. Jadi kebiasaan Nabi itu Pak, karena isinya banyak, suka berkeliling ke rumah istri-istrinya. Yang disebut poligami teh, ternyata kudu mantau sadayana istrina. 11 istri Nabi itu oleh Nabi dikelilingi pada waktu siang hari. Di siang hari ngeliling, baru pas malam hari beliau tidur di rumah istri yang mendapatkan giliran. Jadi gitu. Jadi Nabi itu disebut berkeliling di siang hari. Malam hari dia tinggal di istri yang mendapatkan giliran. Ketika Nabi berkeliling di siang hari, Nabi mengunjungi rumah Zainab lebih lama. Gara-gara naon? Nabi disuguhan madu eta Pak. Jadi lami teh ngopi naon? Ngopi madu, sanes ngopi kopi. Lami ngopi madu, karena minuman favorit Nabi teh madu. Ya, jadi Nabi itu punya makanan favorit. Kalau makanan favoritnya naon? Naon makanan favorit Nabi naon? Anes korma atau korma mah orang Madinah ge sareueur eta mah. Makanan favorit Nabi adalah kambing muda. Naon Pak? Kambing muda. Lamun minuman favorit Nabi madu. Jadi makanan favorit Nabi itu kambing. Jadi kambing itu tidak menyebabkan kolesterol Pak, sebetulnya mah. Nu menyebabkan kolesterol teh naonna? Santana, bumbuna eta jeung sifat berlebihan. Tak ada minuman favorit Nabi, madu. Jadi Nabi itu kata para ulama sangat menyukai madu, diminum. Jadi madu itu bukan ditetes atau sasendok 2 sendok, sagelas dieut eta Pak, eta madu. Kan minuman. Di urang mah madu teh cuman sendok 2 sendok, eta mah bukan minuman atuh. Eta mah siga obat tadi teh. Ustaz Zaidul Akbar kan madu itu bermanfaat kalau kita minumnya banyak. Ya walaupun sedikit ada manfaat, tapi untuk kesembuhan, untuk kesehatan nya kudu seueur. Ngan mahal daras Haji. Madu sebenarnya. Lalu kenapa di rumah Zainab ada madu? Karena kan Zainab itu wanita karir, Pak. Jadi di samping beliau istri Nabi, beliau itu punya pekerjaan. Pekerjaannya itu suka menyamak kulit, ngebersihan kulit, menyamak kulit onta, kulit domba dibersihan, kemudian jadikan kain, dijadikan bahan, jadikan karpet. Itu pekerjaan Zainab. Jadi kerjanya di rumah eta mah Pak, wanita karirnya menyamak kulit. Makanya kata Nabi Muhammad ketika ditanya oleh istri-istrinya, nanti kalau engkau meninggal dunia, siapa selanjutnya yang akan menyusul kamu? Kata Rasulullah, yang akan menyusul saya adalah istri saya yang paling panjang tangannya. Eta sadayana diukur seberapa meter Pak. Ternyata yang paling panjang tangannya itu Saudah. Tapi ternyata yang duluan meninggal setelah Rasul wafat adalah Zainab. Ternyata yang dimaksud panjang tangan di sana kata para ulama adalah yang rajin bersedekah atau orang yang dermawan. Jadi istilah orang Arab kalau nyebutkan panjang tangan artinya itu orang yang pandai bersedekah. Namun di orang mana Pak? Pencuri gitu. Tukang maling di orang. Ya, itu panjang tangan. Makanya wajar jika Zainab
ya menjadi perempuan yang memiliki harta hasil dari usaha sendiri yang digunakan untuk bersedekah. Makanya selalu ada stok madu. Jadi bagi ibu-ibu harus menyediakan beberapa stok madu. Kumaha ngabedakeun madu asli jeung madu palsu, Pak? Kumaha ngabedakeun anak? Ngabedakeun teh lamun madu asli mah dicandak ka bumi istri bapak ngambek. Itu madu asli. Lamun ka bumi teh dicandak teu ngambek berarti eta maduna palsu. Gitu ya, Pak ya. Jadi siang hari berkeliling ke rumah istri-istri Nabi. Nah, lihat di bawahnya. An Aisyah, dari Bunda Aisyah ia berkata, Rasulullah menyukai yang manis-manis dan Rasulullah menyukai madu. Gitu ya. Jadi kesukaan Nabi itu makanan yang memiliki rasa manis, halwa. Jadi memang Nabi itu suka manis, tapi Nabi jangan pernah diceritakan punya penyakit diabetes, nggak pernah. Ya Pak. Kenapa? Karena manisnya manis alami, seperti kurma amisnya alami, kismis alami. Di orang manisnya terbuat dari gula sadayana. Dan penyawatan gitu. Yang kedua, Nabi itu polanya seimbang. Kata Bunda Aisyah, Nabi itu setiap waktu sering mengajak istrinya, bukan setiap waktu, setiap hari lahnya, sering mengajak istri-istrinya untuk jalan pagi lah di urang, jogging. Kadang kata Aisyah, aku suka berlari-lari sama Nabi. Kadang Nabi mendahului aku, kadang aku mendahului Nabi, gitu. Suka jalan-jalan, suka JJP, jalan-jalan pagi sama istrinya. Gitu, lamun di urang juga India andel lah gitu. Bapak Osok jalan-jalan yang istri atau masing-masing? Gus kolot pas ada kemana Pak? Pada jalan-jalan pagi ngiring, ngilu wae, ijik nih mah. Kalau kan dicarekan, beda keur ngoranya Pak. Udah romantis Pak. Di usia Nabi Muhammad kepala 5, Nabi masih kuat menunggang kuda. Nabi masih berperang, bayangin ke Bapak. Perang Badar usia 50-an itu teh. Pada 60 kan perang Badar, perang Uhud. Masih kuat. Lalu Bapak naik kuda itu nyeri na tonggongnya karaos pisan Pak. Keseimbangan. Abi kantos naik kuda sabaraha kudeling ku nyalira, duh beresnya dari awal. Ai Nabi tos sepuh kalakah fisiknya semakin kuat. Karena pola hidup dia jaga. Pola hidup dia suka jalan pagi, lari pagi atau lari. Yang kedua, Nabi suka minum madu. Pola makan dijaga. Sok Bapak lamun buka puasa bareng di masjid ya, buka saum. Aya korma, aya bala-bala gehu, mana anu dipilih? Tah, gua nama korma, amun yang sehat. Jadi bolehlah Bapak makan tepung-tepung, terigu-terigu gorengan asal diimbangi dengan olahraga anu cukup siga Nabi gitunya. Coba Nabi makanan terjaga plus Nabi pola hidupnya sehat. Kata Nabi mah jarang sakit digesahkan. Gitu Pak. Abi sering Selasa itu hiking Pak. Hiking Selasa pasti ke gunung. Disebutnya Selasa teh Hiking Nas, hari hiking nasional. Jadi setiap hari Selasa saya nggak pernah nerima jadwal ceramah di jam 12 ka luhur. Eta mah jadwal ceramah mah sutara ditampi karena hari hiking. Angkatnya zuhur. Dulu ikut hiking pertama kali itu dengan orang-orang Cina, Pak. Jadi orang Cina itu punya komunitas hiking. Saya ikut gabung. Bayar ke orang Cina. Orang Cina yang menentukan rute kemana hiking. Saya lihat orang Cina itu usia 60-70 tahun masih naik gunung. Bayangkan ke Bapak. Usia 60-70 tahun masih naik gunung. Di urang mah 60-70 tahun teh salat wae make kursi ayahnya. Tuh kan. Jadi inilah Pak. Matakna orang Cina sarehat. Ya walaupun umur mah kumaha Allah anggar. Karena aduh eta perhatian kana olahragana bener-bener Pak. Kita lamun perang teh orang bakal eleh meureun lamun teu aya pertolongan Allah mah. Gitu banyak. Ini faktor yang pertama, makanan disebutkan
bahwa Nabi suka yang manis dan madu, tapi tidak berlebih-lebihan. Gitu ya. Bahkan madu itu adalah makanan terbaik yang disebutkan oleh Al-Quran. Lihat di bawahnya. Suma kuli min kulis samarat, kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, kata Allah, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar sarobun muhtalifun alwanu, keluar madu yang bermacam-macam warna. Aya madu hutan, aya madu klenceng atau madu teuweul, aya sareng madu ternak, aya dicobaan sadayana. Ieu madu teh beda-beda geuning. Madu pahit enak, Pak. Jadi bukan pahit pisan, pahit tapi manis. Oh iya madu asli, Pak. Di urang mah lamun masyari apotek madu pahit teh kalakah seueur sambilotona eta teh sebetulna. Mata pahit pisan. Jadi kata Allah, Allah mengeluarkan madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya fihi sifaun, terdapat obat penyembuh bagi manusia. Eta obat. Jadi sebetulnya sudah disebut Al-Quran, lamun hoyong damang sok seueur nu munang madu. Tapi tok saukur sakedik cing seueur cek Allah nate. Walaupun sakedik oge ngobatan, tapi lamun seueur langkung saya karena badan orang gitu Pak. Ya, nyetok madu di ibu bapak teh. Madu asli ya, jenis madu rasa atau madu tuje ya tamat. Walau alam maduna. Istri enggak marah. Enggak marah ya. Madu asli apa ya? Jadi orang itu baca surah An-Nahl ayat ini tapi madu tegaduh, aneh abi mah. Surah Allah madu itu obat, tapi orang tenyiapkan obat di bumi orang. Hayo tiap jangan seetik bodrek, paramek, panadol. Kan lamun dijaga mah mau jarang sakit. Kalau kita ya mengikuti pola hidup Nabi, memperbanyak minum madu. Gitu ya Pak ya. Nyetok madu, memang madu mah mahal Pak. Madu asli mah mahal pasti. Karena abdi gaduh grupnya, grup madu asli gitu ya, grupnya di WA. Itu sampai teman-teman anu ngalak madu itu sampai karagrak dina tetangkalan. Karena madu hutan teh Pak, tebing-tebing pohon anu tinggi itu sampai ditaekan we eta tukang ngalak madu. Anu ragrak di ketinggian, itu para rotong. Mata ku aja lamun mahal karena memang resikonya tinggi. Resikonya gitu. Kecuali madu-madu yang ada campuran itu pasti murah gitunya. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Gitu ya, ini alasan kenapa Nabi lama di rumah Zainab, karena Nabi minum madu. Karena makanan favorit Nabi adalah madu. Nah, yang kedua dalam hadis ini ada kisah Zainab. Siapa Zainab istri Nabi yang menyuguhkan madu? Lihat di bawahnya. Namanya adalah Zainab binti Jahsyin, adalah Zainab binti Jahsy bin Robab bin Ya'mar bin Sabroh bin Maroh bin Kasir bin Gonam bin Dudan bin Asad bin Huzaimah. Inilah runtuyan sekeseler rantaian nasab dari Zainab. Urang mah kadang-kadang tong boro semeka panjang siga kieu. Nami aki we sok hilap. Nami uyut hilap teu apal. Tapi orang Arab itu sangat menjaga pernasaban. Sampai bisa diurutkan sampai ke Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad ke. Zainab itu siapa? Dia adalah putri bibi Rasulullah yang bernama Umaymah binti Abdul Muthalib. Jadi Zainab itu dia istri Nabi, tapi dari segi nasab keturunan dari bibinya. Jadi lamun di urang mah naon anak bibi teh Pak? Sepupu, kapi rayi gitunya, kapi adi. Berarti sepupu itu bukan mahram. Boleh dinikah. Jadi kalau bapak ada anak uwa, anak bibi, itu teh bukan mahram, kade Pak. Boleh dinikah. Di urang mah sok tabu lamun nikah jeung dulur geuning nya. Tong nikah jeung wargi cenah.
bisi naon, bisi budakna kumaha onam. Padahal itu mah mitos, nggak ada Pak, nggak ada. Tetap nami sepupu mah bukan mahram, boleh ditikah. Cobaan kita masuk kami mikirkan ngarah panjang duluran jeung batur, entong jeung dulur wae, ngarah nambahan dulur jeung batur. Itu masuk akal. Tapi lamun alasan gak boleh nikah jeung saudara gara-gara bisina naon ka budakna eta mah teu aya dalilna. Teu aya dalilna eta mah. Buktina naon? Nabi menikahi Zainab. Ya sepupu. Berarti sepupu teh bukan mahram, anak uwa, anak bibi, anak mang, anak paman, bukan mahram. Berarti kalau kita nanti bertemu atau serumah dengan keluarga besar ada acara, pertama tidak boleh kelihatan aurat. Lamun beda jenis kelamin kan, nggak boleh kelihatan aurat. Wah, da imah dulur jauh eta teh kade. Karena kan sepupu. Buktinya apa? Boleh ditikah. Yang kedua, lamun sasalaman entong cipika-cipiki. Entong pantel. Karena kan bukan mahram. Punten gitu Pak wios, dianggap sok ganteng kayak wios. Dianggap sok suci gitu. Emang dikieu dalilna. Zainab itu sepupu, buktinya apa? Boleh ditikah. Kemudian beliau menikahi Zainab pada bulan Sya'ban tahun 6 Hijriah. Sebelum dia adalah istri Zaid bin Haritsah yang menjadi anak angkat beliau. Jadi Nabi itu menikahi Zainab setelah Zainab dicerai oleh Zaid bin Haritsah. Zaid itu adalah anak angkat Nabi. Jadi Nabi punya anak angkat, namanya Zaid. Dulu oleh Nabi diganti namanya Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Kemudian ya Allah ditegur, nggak boleh menyandarkan nama orang tua angkat ke anak angkat, nggak boleh. Tetap harus disebutkan nama bapak aslinya Zaid bin Haritsah, walaupun Zaid anak angkat Nabi. Ya Pak, jadi Zaid dan Zainab pun Nabi ditikahkan, ternyata rumah tangga nanti tidak harmonis gitu. Kenapa tidak harmonis? Karena beda standar lah banyak. Jadi Zaid itu mantan hamba sahaya, Zainab itu bangsawannya, beda atuh. Tidak sekufu lamun di urang mamatak gejlok teuing lamun di istilah urang mah. Jadi bapak lamun nikahkeun putra teh entong sampai status dari pendidikannya jauh teuing. Biasanya sok aya pertengkaran kecil di rumah tanggana anu nyebabkeun perasaan suami istri jadi beda. Jika Zainab jeung Zaid mantan budak. Ai Zainab keturunan terhormatnya, pasti rumah tangga teh goncang gitu. Jika istrina S3, anakna SD gitu, suamina SD, pasti bakal terjadi hal-hal yang kurang baik pada rumah tangganya. Wallahu alam tanya. Akhirnya pas Zaid menceraikan Zainab, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menikahi Zainab. Jadi pas Zaid menceraikan Zainab, Allah menyuruh Nabi Muhammad menikah dengan Zainab. Ini ayatnya Pak. Kemudian beliau menikahinya atas perintah Allah. Ada dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 37. Falamma qada Zaidun minha watara, maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya kepada Zainab, terhadap istrinya Zainab, dalam artian menceraikannya, kami kawinkan kamu Muhammad dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan daripada istrinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Kata para ulama, satu-satunya sahabat yang ada dalam Quran namanya adalah Zaid. Yang kedua, kalaulah Nabi Muhammad itu mau menyembunyikan ayat Quran, pasti ayat ini akan disembunyikan. Kenapa? Karena berbicara tentang aib Nabi Muhammad, harus menikahi bekas istri anaknya sendiri. Bagaimana lamun aya netizen anu komennya menikah ro'oh sigana eueuh deui awewe gitu kan? Pasti Nabi teh malu Pak, harus menikahi Zainab, padahal eta teh
mantan anaknya sorangan lamun di orang mah. Tapi kan bukan anak kandung, tapi anak angkat, matak boleh gitu kan. Kenapa Allah menyuruh menikahi Zainab? Ada tujuan hukumnya di sana. Lihat di bawahnya. Tujuan Nabi menikahi Zainab adalah, lihat, pernikahan tersebut dimaksudkan sebagai penghapus tradisi jahiliyah yang telah mengakar tentang anak angkat. Gitu. Menurut kepercayaan bangsa Arab jahiliyah, bagi anak angkat berlaku seluruh hak-hak dan hal-hal yang diharamkan seperti anak kandungnya sendiri. Jadi orang jahiliyah itu sudah menganggap anak angkat seperti anak kandung. Ku Allah ditegur, jangan. Anak angkat tetaplah anak angkat, jangan dianggap anak kandung. Walaupun si anak angkat tersebut diurus sejak bayi, tetap etama anak batur, bukan anak kandung gitu. Jadi jangan menganggap anak angkat sebagai anak kandung. Jadi bagi kita atau saudara kita yang punya anak angkat, harus dijelaskan ke anak angkat bahwa kamu bukan anak kandung bapak, cuman anak angkat. Udah jelaskan ke terus dewasa nanti. Nanti berlaku pada hukum warisan. Gak boleh menerima warisan seolah-olah seperti anak kandung, gak boleh. Tetap anak angkat itu bapak. Kan banyak di kita anak angkat tapi juga anak kandung, pada diurus di orok, nggak bisa itu. Nah itu jadi dihapuslah ku ayat ini bahwa anak angkat bukan seperti anak kandung. Dari segi hukumnya pun nanti berbeda. Itu tentang istri Nabi Zainab gitu ya. Jauh di luar sana, ketika Nabi berkunjung ke rumah Zainab, ternyata istri Nabi yang lain memperhatikan, yaitu siapa? Aisyah dan Hafsah. Jadi Aisyah dan Hafsah teh ngobrol, menilila-lila teuing si akang teh nya can ka dieu wae gitu. Biasa nama kan lamun keliling masuk sakedap sewang. Ti dieu sajam, ti dieu sajam. Ieu mah tos 3 jam meureunna atau 2 jam can uwi-uwi, can pindah istri. Boa-boa ieu di rumah Zainab ila-ila teuing gara-gara naon ieu? Siga nama gara-gara dibere madu. Abong-abong boga madu. Tah kitu nya. Jadi Zainab jeung Aisyah dan Bunda Aisyah dan Hafsah itu merasa cemburu. Cemburu karena Nabi terlalu lama di rumah istrinya yang lain, yaitu Zainab. Dan penyebab Nabi lama di rumah istrinya gara-gara Nabi disuguhi madu. Lihat kata Aisyah apa? Fa wataitu anna wa Hafsatu. Kemudian aku dan Hafsah sepakat. Halaman kedua, setuju. Atau dalam riwayat lain disebutkan fatawasaitu. Kami berdua saling berpesan. Apa pesannya? Aisyah berkata, aku dan Hafsah sepakat bahwa siapa saja yang diantara kita dikunjungi oleh beliau, maka hendaklah menanyakan kepada beliau, apakah engkau makan magofir? Karena sesungguhnya aku mencium bau magofir darimu. Jadi Aisyah jeung Hafsah teh sepakat berbohong. Ayo Pak lihat, sepakat berbohong. Ini sekelas istri Nabi Pak. Sekelas istri Nabi wae sepakat berbohong. Berbohong kepada Nabi. Pokokna mah siga nama minum madu. Ngarah Nabi teu minum madu deui, bejakeun mulutna bau magofir. Magofir teh minuman makanan anu bau pisan di Arab. Padahal Nabi tidak makan magofir. Nabi minum madu. Cuman ieu mah helah. Ieu mah strategi supaya Nabi teu minum madu deui gitu maksudna mah. Supaya Nabi enggak berlama-lama di rumah Zainab. Makanya sepakat. Pokokna mah omat nyebutkeun magofir omat. Meh Nabi teu minum madu deui. Tah kitu. Lihat di bawahnya geura. Di bawahnya ya, magofir adalah ya bentuk jamak dari magfur. Jadi magofir itu lamun hiji, magfur lamun seueur magofir. Rasanya manis seperti manisan dan yang memiliki bau yang tidak sedap. Amis ya. Manis seperti getah yang rasanya manis seperti manisan. Yang merembes dari sebuah pohon. Nama pohonnya gurfut. Gurfut yang ada di Hijaz. Gurfut yang disebut adalah tanaman yang memiliki daun yang lebar, yang terbentang di atas tanah,
yang memiliki duri yang bengkok dan buah yang putih seperti kapas serupa dengan kancing kemeja atau baju, yang sangat buruk baunya. Jadi sangat buruk, cuman ada di Hijaz. Hijaz itu wilayah antara Mekah dan Madinah. Jadi nggak ada di Indonesia. Pokoknya searching di Google magofir, bau pisan lamun dituang teh. Lamun di urang masih ganaon, jengkol atau peuteuy lah gitulah. Jengkol atau peuteuy. Ya bau gitu, makanan anu bau. Nya lamun bau jengkol, ali bau jengkol nuang naon Pak? Nuang peuteuy. Mun ali bau peuteuy jengkol. Mun ali bau peuteuy jeung jengkol obatna naon? Ali bau peuteuy, ali bau jengkol obatna naon? Obatna ku leunca 2 apa? Mun ali bau peuteuy jeung bau jengkol ku leunca 2. Dikumahakeun? Dilebetkeun kana lubang hidung. Insyaallah moal bau peuteuy, moal bau jengkol. Tugan jadi tua. Dilebetkeun kana lubang hidung 2 leunca teh. Moal bau peuteuy, moal bau jengkol. Ya. Bau leunca. Gitu ya. Ketika istrinya, ternyata Nabi ke rumah Hafsah, lihat. Setelah pulang dari rumah Zainab, Rasulullah mengunjungi rumah Hafsah. Hafsah pun mengatakan kepada beliau yang telah disepakati sebelumnya dengan Aisyah. Oh benar, cek Aisyah kan kudu ngomong ke Nabi bau magofir. Akhirnya Hafsah mengatakan, apakah engkau makan magofir ya Rasulullah? Karena sesungguhnya aku mencium bau magofir darimu. Ya, Rasulullah menjawab, la, tidak, walakini asrabu asyalan, akan tetapi aku minum madu bukan magofir. Aku minum madu di rumah binti Zainab, di rumah Zainab binti Jahsy. Jadi itu nggak bohong Pak kan? Istri Nabi itu nggak bohong bau magofir, padahal ente bau, sebetulnya ente bau, cuman pura-pura bau kan? Ini kamu nggak bohong. Meni bau magofir, padahal ente bau eta teh. Eta mah cuman supaya Nabi teu minum madu deui gitu, Pak. Kata Nabi, henteu urang mah teu nuang magofir. Nya atuh ari anjeun teresep mah gitu tah, Pak. Ini hebatnya Nabi nih. Nabi itu sangat menjaga perasaan istrinya, sangat menjaga keharmonisan rumah tangga. Kalau kamu tidak suka bau maduku, demi Allah, aku bersumpah tidak akan minum madu lagi. Tah Pak, Nabi bersumpah tidak akan minum madu lagi. Demi apa? Demi menyenangkan hati istri. Tah di dalam rumah tangga itu kudu saling menyenangkan. Pak meni bau rokok bahan teh bae atuh kalau dicarekan urang lain bae jikat gigi ya. Ini bau jengkol. Nabi mah sangat menjaga perasaan istrinya walaupun sudah tidak muda lagi, Pak. Nabi yang tidak muda lagi kan. Tapi tingkat gigi, siwak. Bahkan Imas sampai bersumpah tidak akan minum madu lagi. Laun bapak kau istri bapak dikiekeun, Pak, ini bau pisan bahan teh rokokna. Bapak naon bersumpah naon? Demi Allah, saya akan beli rokok nu lain anu teu bau. Asana jarjok ganti ku magnum, astagfirullahaladzim. Eta mah lain demi Allah. Intina mah kata Ibnu Abbasnya, innila atazayyanu limraati kama tatazayyanu li. Sungguh aku akan selalu berhias untuk istriku sebagaimana istriku berhias untukku. Nah gitu. Jadi ini tips rumah tangga harmonis naon? Berhias, saling-saling menjaga apa yang disuka oleh istri dan menjaga apa yang tidak disuka oleh istri, oleh pasangan. Ini sama-sama ini harmonis gitu ta. Makanya Nabi sampai bersumpah demi Allah, cak Nabi teh moal minum madu deui demi menjaga perempuan yang dia cintai. Ternyata kan Hafsah nggak bohong, Pak. Sakitu nggak bohong Nabi teh apaleun kan. Nabi teh apaleun Hafsah teh nggak bohong bau madu padahal teh bau madu kan. Nah gitu kan. Jadi ini luar biasa perempuan, Pak. Terus lihat. Maka Rasulullah bersumpah tidak mengulangi minum madu lagi sebagai bentuk untuk menyenangkan hati istrinya. Akan tetapi Allah langsung menegur,
turunlah ayat Al-Quran surah At-Tahrim sebagai teguran kepada Nabi, jangan mengharamkan madu. Ayatnya di bawah, lihat Pak. Ya ayuhan Nabi, hei Nabi Muhammad, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Temenang mengharamkan apa yang dihalalkan. Kamu mencari kesenangan istri-istrimu hanya untuk menyenangkan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kamu Muhammad ya sekalian membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad membebaskan sumpah itu. Tong ngomong gitu, bebaskan sumpah. Jangan sampai mengharamkan madu. Ditegur Allah langsung. Jadi gara-gara kecemburuan istri-istrinya itu, Nabi mendapatkan teguran gara-gara mengharamkan madu. Istri Nabi wae ngabohong Pak. Komode istri bapak ya lebih loba, lebih sering istri bapak mah. Istri bapak lebih ngabohong nate. Komo istri bapak gitu sering ngabohong tah. Lihat di bawahnya. Nah, kemudian setelah Nabi mengatakan, demi Allah aku tidak akan minum lagi, Nabi ngomong ke Hafsah tadi, la tukhbiri, jangan engkau kasih tahu kepada siapapun, kata Nabi gitu kan, tentang sumpahku ini. Jadi sumpah aku tidak akan minum madu lagi, jangan dikasih tahu kepada siapapun, termasuk ke istri-istri nu lain. Tong dibeja-beja cek Nabi teh. Ieu mah khusus keur saya jeung keur anjeun. Ka Hafsah teh. Ya Nabi berpesan kepada Hafsah, sumpah aku tidak akan minum madu lagi, jangan dikasih tahu kepada yang lain, termasuk kepada keluarganya yang lain. Tapi ternyata apa, lihat. Tapi ternyata Hafsah tidak bisa menyimpan rahasia Nabi. Lalu Hafsah pergi kepada Aisyah, lalu memberitahukan, bieu Nabi ka rumah urang. Bieu Nabi kusa disebutkan bau manggopir. Lalu Nabi bersumpah tidak akan minum madu lagi. Jadi ternyata Hafsah itu sudah diwanti-wanti ku Nabi, tong dibeja-beja ka kalakap beja ka ka Aisyah. Berarti perempuan itu sangat sulit menjaga rahasia. Lihat di bawahnya. Kata Imam Az-Zujaili, sulit atas perempuan menyembunyikan rahasia. Tah eta Pak, garis bawahi. Jadi perempuan mah hese nerima rahasia, nampi rahasia susah. Ieu tong dibeja-beja ka awewe bejempe. Nu urgen-urgen tong ngomong ka awewe intina. Ieu teh sekelas istri Nabi, komo istri bapak. Aya awewe ngobrol, tong beja-beja imah rahasianya. Urang kuno apa? Ngomong di kedua lain, imah rahasia. Setiap orang dibejakan ngomong gitu, imah rahasia. Imah rahasia dipapai 10 orang rahasia sampai sa RW kabeh apaleun. Itu perempuan badak oge. Ya bahaya perempuan apa dina mulutna teh. Ya tapi kan ini hadis kepada istri Nabi. Sorotan tapi berlaku untuk umum. Semua wanita gitu kata para ulama. Semua wanita sangat sulit menerima rahasia. Matak dina ilmu psikologi bahwa perempuan itu sehari harus mengeluarkan 20.000 kata. Lamun laki-laki sehari mengeluarkan 6.000 sampai 7.000 kata. Tadi disebut cerewet saha Pak? Awewe-nya disebut cerewet, celembeng, mak lampir saha? Perempuan. Tak bahaya perempuan mah karena mulutnya. Cek Nabi kebanyakan wanita itu masuk neraka gara-gara 2 lubang. Lubang mulut dan lubang kemaluan. Itu kebanyakan wanita itu gara-gara mulut. Nah, gibah geuning di urang baheula aya nu silih siaran di golodog imah bari ngomongkeun batur, bari ngalakutunya. Apal teu ieu? Tetangga urang nu anyar kawin deui cenah. Juga aki-aki asa kudaeka, urang ge asa kudaeka, ngobrolkeun batur. Tetangga meser Pajero, ibu-ibu meser Panadol gitu lieur. Itu apa jadi perempuan itu sangat sulit menjaga rahasia. Jadi kalau ada perkara urgent tong sampai disebarkan ke perempuan, bisi bahaya itu teh Pak. Bisi jadi bahan gibah taimen gitu ya banyak.
Gibah taiman gitu. Kan ada infotainment, ini mah gibah taiman gitu. Dia di bawahnya, wa id asara nabiyyu ila badi azwaji hadisa, dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya Hafsah suatu peristiwa. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan hal itu, semua pembicaraan antara Hafsah dengan Aisyah kepada Muhammad, lalu Muhammad memberitahukan sebagian yang diberitakan Allah kepadanya dan menyembunyikan sebagian yang lain. Tuh, ternyata Nabi Muhammad tahu bahwa Hafsah membocorkan rahasianya dari Allah. Nabi Muhammad tak apalin Aisyah jeung Hafsah ngobrol tentang rahasia tersebut. Ternyata Allah memberitahukan Nabi Muhammad. Maka tatkala Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah itu, lalu Hafsah bertanya, siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Rewas eta Pak, saha nu ngabejaan anjeun ya Rasulullah? Asa nama abdi teh susulumputan. Allah leuwas eta Pak, dibejaan ku Allah dan Nabi atuh. Jadi lamun istri-istri Nabi ngabohong, membongkar aib keluarga, bakal dikasih tahu ku Allah Nabi Muhammad. Tapi lamun istri bapak ngabohong, ngomongkeun aib bapak, saha nu ngasih tahu bapak? Teu aya, katak aibna kabongkar. Nya. Keur ngadariung nya. Salaki abi mah gelo. Kumaha gelo kumaha? Gawena teh nguseup we. Teu daek usaha-usaha acan. Komo salaki abdi cek awe hiji deui. Komo salaki abdi. Hayo we unggal poe ngurus manuk we. Ngamandian manuk abi macan pernah dimandian. Cek istri anu ka hiji deui. Cek nu hiji deui, komo salaki abdi. Salaki abdi mah muntaber unggal poe. Kan obrolan istri-istri itu kan ke orang lain itu urang tak apal. Itu dosa besar. Tong borok ka batur Pak, ka dulur sorangan wae enggak boleh. Kan ieu kan kasusna Hafsah bercerita ke istri Nabi yang lain. Masih aya ikatan istri. Enggak boleh komode ka batur. Eta teh aib keluarga. Komode aib batur sangat tidak boleh. Gitu ya. Jadi Allah menegur Hafsah langsung dalam Al-Qur'an. Lihat di bawahnya. Karena perbuatannya itu Aisyah dan Hafsah sangat dicela oleh Allah dalam Quran. Lanjutan ayatnya lihat. Kata Allah, "In tatuba ilallah," jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan. Dan jika kamu berdua membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah adalah pelindungnya. Dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik, dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Laun maneh tertobat ka Aisyah jeung Hafsah teh, Allah berfirman, kalau kalian tidak bertobat, Allah adalah pelindungnya dan para malaikat dan orang-orang beriman. Ini bentuk dicela gitunya. Tapi akhirnya Aisyah dan Hafsah bertobat. Bahkan bapaknya Umar bin Khattab, bapaknya Hafsah, Abu Bakar As-Siddiq, bapaknya Aisyah, memarahi kedua-duanya, cerekan. Cek Abu Bakar, kenapa kamu berbuat gitu kepada Nabi? Ka Aisyah. Cek Umar, kenapa kamu gitu ke Nabi? Oh, dicarekan, bebeakan ku bapakna. Karena kan Aisyah jeung Hafsah anak dua sahabat mulia, Abu Bakar dan Umar. Ya Pak. Tapi ingat, ini yang kita soroti bukan sifat buruk istrinya, bukan. Tapi ini jadi pelajaran bahwa perempuan itu punya penyakit sama seperti istri Nabi tersebut. Tapi ketika kita berbicara tentang Aisyah, bukan menceritakan aibnya, karena sudah ada dalam Quran. Kita menyoroti sikapnya. Yang kedua, semua Nabi dan istri Nabi itu dimaksum, dijaga selama masih ayah Nabi. Jadi istri Nabi itu dijaga dari berbuat salah selama masih ada Nabi dan berhubungan dengan Nabi. Jadi lamun Nabi salah ditegur, turun ayat tentang jangan mengharamkan madu. Nabi ditegur. Nabi itu dimaksum, dijaga. Setiap salah sekedik ditegur supaya tidak berbuat kesalahan lagi. Istri Nabi salah, berbuat salah kepada Nabi, Allah tegur langsung istri Nabinya selama masih ada Nabi. Jadi ini bentuk dimaksumnya Nabi Muhammad.
Tidak akan pernah Nabi berbuat salah kecuali langsung ditegur oleh Allah. Tetapi lamun isi urang mah moal dimaksud, moal dijaga. Jadi kemungkinan besar berbuat salah yang sangat besar. Oleh karena itu yang menjaganya adalah agamanya. Perasaan dia takut kepada Allah lebih ditingkatkan supaya tidak berbuat ghibah, dosa besar yang senantiasa dilakukan oleh para perempuan. Kemudian kata Allah memperingatkan mereka, jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti padanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Cik Allah, lamun anjeun berdua tidak tobat, mudah bagi Allah mengganti dengan istri yang baru. Jadi yang namanya hubungan rumah tangga itu lamun geus sejalan, hese dipertahankan ya biasa cara itu sebetulnya nama Pak. Kalau bukan masalah-masalah anu urgent atau masalah-masalah anu parah, jangan gampang mengatakan cerai kata Nabi kan. Dan Nabi enggak boleh la yabruk mu'minun mu'minatan. Tidak boleh seorang mukmin laki-laki dengan mudah mengucapkan kata talak, enggak boleh. In kariha khuluqan, jika suami membenci satu akhlak, maka dia pasti akan menyukai akhlak yang lain. Tapi kalau sudah fatal, seperti apa fatal? Selingkuh, zina, ngomongkeun salaki, eta geus fatal. Maka boleh bapak menceraikan. Tapi kalau bisa dipertahankan, dipertahankan. Itu. Yang kedua, dalam hadis ini kita bukan menyoroti kebohongan kedua istri Nabi ini. Jadi ini sok dijadikan bahan ke orang-orang Syiah yang benci kepada Abu Bakar, kepada Umar, yang benci kepada Aisyah tentang keburukan istri Nabi ini. Tuh, ngali istri Nabi terbalik Aisyah jeung Hafsah teh. Suka disoroti, dibenci ke orang-orang Syiah. Tapi kita tetap menghormati Bunda Aisyah, menghormati Bunda Hafsah. Yang kita soroti itu adalah jangan sampai istri kita atau keluarga kita berbuat buruk seperti yang dilakukan oleh istri Nabi. Gitu. Jangan. Tapi Allah sudah menghapus dosa beliau berdua, ini istri-istri Nabi ini. Sudah dihapus. Cuman ini pelajaran untuk kita. Ini menunjukkan bahwa istri Nabi pun adalah manusia, bukan malaikat. Pasti pernah salah. Jadi kalau kita ada orang Islam itu salah, jangan nyalahkan karena Islamna atau karena statusna, tapi kita harus melihat dari sosok kemanusiaannya. Sehingga ayeuna ya aya ustadz kiai viral di TV, di medsos bahwa telah mencabuli santrinya gitu kan, ini ramai-ramai di mana-mana. Santri mencabuli istri kiai mencabuli santrinya, ada syekh mencabuli santrinya. Yang kita soroti bukan sisi kiai atau ustadznya, tapi sisi manusianya. Setiap manusia itu tidak dimaksum ku Allah. Jadi sangat berpotensi besar melakukan perbuatan dosa. Tapi kenapa yang selalu diupdate kiai na ustadzna untuk menghancurkan Islam na maksudna makadinya. Dari segi manusiawi nanti banyak, maka hati-hati terhadap para ustadz, kiai harus jangan salah memilah pesantren gitu kan. Jadi ya, sekali lagi Nabi pun manusia biasa tapi Allah tegur, Allah jaga. Istri Nabi pun manusia biasa, Allah tegur. Tapi pelajarannya ini adalah setiap perbuatan buruk yang terdapat dalam Quran dan hadis adalah salah satu pelajaran bagi kita agar kita menjauhinya. Jangan melakukan hal yang sama. Kalau Nabi mah ditegur, kalau orang kumaha disiksa, Allah meureun lamun teu dihampura dosa-dosana. Gitu Pak. Jadi ini adalah bentuk kecemburuan dari seorang istri. Wajar teu? Wajar. Jadi lamun istri cemburu wajar. Tapi kecemburuan itu jangan menyebabkan jadi berbuat bohong atau berbuat perkara yang dilarang Allah. Ya lamun bapak istri bapak cemburuan itu teh berarti tanda istri bapak teh naon? Sayang, cinta. Pak, bapak di mana dengan siapa sekarang berbuat? Lamun ngawe-awe teh berarti nyaah. Tapi lamun bapak geus tilu poe teu ditanya-tanya acan, teu di WA berarti bapak teh tos dilaporkeun gitu Pak. Geus teh nyaah pamajikan teh berarti. Berarti bapak berhak mencari istri yang
Ya, aya abi nuju di gunung, Pak. Aya ini. Cep. Naon mak menakan si Aki. Wah ge can balik. Geus sareupna kieu cenah geus magrib, tereh magrib. Can balik wae. Maka si Aki teh torek kayak gitu. Cek abi teh, mak lapurkeun we atuh da sekolah. Cek siapa teh, elena naon karunya. Sada kitu tah. Nah, dipilarian kene eta si emak, si Aki gara-gara masih kene ada rasa kanyaan. Cak itu geus burit di teangan teh si Aki. Can balik-balik. Lamun bapak tilu 2 dinten teu uwi dipilarian mah ku istri, Pak. Bu, itu istrimu ibu digoda ku tetangga, bae aya payu mah. Kalaka bae. Berarti geus teh nyaahnya, Pak. Isi nabimu walaupun sudah tua, nabinya tetap dipikanya cemburu ada. Cemburu itu adalah bumbu rumah tangga, menunjukkan rasa cinta. Semoga kita semua bisa menjadi teladan bagi keluarga kita, bagi pasangan kita, agar selalu melakukan perintah Allah dengan benar dan menjauhi larangan Allah dengan sekuat tenaga kita. Itu Bapak mungkin dapat disampaikan pada pengajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam, tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.